Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsu thamina asyara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke pelajaran yang ke-18 dari kitab ini, yaitu adabun yashtariku fiha al-alimu wal muta'allimu. Yaitu adab-adab yang di dalam adab-adab tersebut itu berserikat guru dan murid. Atau dengan kata lain, adab-adab yang sama-sama selayaknya dimiliki oleh guru dan murid. Karena pembahasan-pembahasan sebelumnya kan dipisah. Ada adab-adab untuk guru, ya, kemudian adab-adab untuk murid. Maka di sini, adab-adab yang disebutkan di sini adalah adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh guru dan juga seharusnya dimiliki oleh murid. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yanbaghi likullin minhuma alla yukhalla biwadhifatihi li'urudi maradin khafifin. Selayaknya bagi masing-masing dari keduanya, artinya baik guru maupun juga murid, itu selayaknya alla yukhalla biwadhifatihi li'urudi maradin khafifin. Ya, hendaknya tidak mangkir, ya, atau tidak membolos, tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan tugasnya. Artinya kalau guru kan tugasnya mengajar, kalau murid tugasnya hadir dalam majelis ilmu. Ya, tidak meninggalkan tugasnya tersebut hanya karena munculnya, ya, sakit yang ringan. Ya, wa nahwihi, dan juga yang sejenisnya, artinya alasan-alasan yang sebetulnya ringan saja. Mimma yumkinu ma'ahu listighalu. Ya, dari perkara-perkara yang itu dapat, ya, menyibukkan dari menuntut ilmu. Jadi selayaknya seorang penuntut ilmu itu tidak kemudian meninggalkan majelis ilmu, baik itu pengajar maupun juga pelajar, ya, baik itu ustadz atau itu gurunya. Ya, hanya karena alasan yang ringan seperti sakit yang tidak menyulitkan, ya, masih mungkin hanya flu ringan atau hanya batuk ringan, ya, kalau masih memungkinkan itu sebaiknya tetap datang. Wa alla yas'ala ahadan ta'annutan wa ta'jizan. Dan juga seorang penuntut ilmu dan guru itu hendaknya tidak bertanya kepada seorang pun, ya, dengan cara yang keras kepala dan juga menyulitkan orang yang ditanya. Fasailu ta'annutan wa ta'jizan la yastahiqqu jawaban. Maka seorang penanya yang keras kepala dan juga memaksa dalam bertanya, itu sebetulnya tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Kemudian beliau melanjutkan, wa an ya'taniya bi tahsilil kutubi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu, ya, memberikan perhatian khusus, berusaha untuk mengumpulkan kitab-kitab. Maaf, penuntut ilmu dan juga ustadz. Jadi hendaknya baik penuntut ilmu maupun juga pengajar, guru atau ustadz, itu sama-sama hendaknya berusaha atau memberikan perhatian yang berlebih untuk mengumpulkan kitab-kitab dalam ilmu. Nah, bagaimana cara mengumpulkan kitab? Syira'an wasti'arotan. Baik itu dengan membeli atau meminjam. Ya, jadi hendaknya, ya, kalau mampu membeli. Kalau tidak mampu bisa meminjam. Maka seorang penuntut ilmu
baik itu guru maupun murid, itu hendaknya mengumpulkan kitab dengan membeli atau meminjam. Kemudian beliau melanjutkan, wal yashtaghil bi nusakhihi. Dan hendaknya setelah mengumpulkan kitab tersebut, seorang guru dan juga murid itu hendaknya menyibukkan diri dengan naskah-naskah kitab tersebut. Awis tinsakhihi idza kana nafisan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu, baik guru maupun murid, itu menyalin atau mencatat ulang apa yang ada di kitab-kitab tersebut jika ada ditemukan perkara yang sangat berharga. Ilmu yang sangat bermanfaat hendaknya disalin ulang, dicatat kembali. Wal ya'tani bitashihihi, dan hendaknya baik guru maupun murid, baik ustadz maupun penuntut ilmu itu sama-sama memberikan perhatian untuk berusaha mengoreksi apa saja kesalahan yang ditemukan dalam kitab-kitab. Wala yartadil isti'arata ma'a imkani tahsilihi. Dan janganlah seorang penuntut ilmu, baik itu ustadz maupun muridnya, itu mencukupkan diri, merasa cukup atau ridho dengan pinjam. Padahal dia mampu untuk mendapatkannya, dalam maksud membeli. Kalau memungkinkan membeli, jangan mencukupkan diri dengan meminjam. Mengapa? Fa inna isti'arahu lam yubti bihi. Karena meminjam kitab itu secara umum belum dapat menunda hal tersebut. Li'alla yafutal intifa'u bihi ala sahibihi. Supaya tidak menghalangi pemilik kitabnya untuk memanfaatkan kitab tersebut. Karena pada dasarnya yang namanya kitab, itu yang paling berhak yang punya, yang memiliki kitab tersebut. Kalau misalnya kita meminjam, kemudian langsung setelah beli kita pinjam, maka kita khawatir itu dapat mengganggu atau dapat menghalangi pemilik aslinya untuk memanfaatkan kitab tersebut. Tetapi kalau misalnya kita pinjamnya nanti-nanti, dikhawatirkan kita terlewat mungkin pembahasan yang sedang dibahas oleh ustadz. Kemudian beliau melanjutkan, wala yaksalu an tahsilil faidati minhu, dan janganlah baik guru maupun murid itu malas untuk mengumpulkan faidah dari kitab tersebut. Wala yamtani'u min i'aratihi ghairahu. Dan juga jika seseorang memiliki kitab, baik itu guru maupun murid, jangan sampai menghalangi, terhalang untuk meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Mengapa? Li'annahu i'anatun 'alal ilmi. Karena meminjamkan kitab itu termasuk bentuk membantu dalam ilmu. Karena kita meminjamkan kitab kepada orang lain, itu membantu orang lain untuk menuntut ilmu. Ma'a ma fi mutlaqil ariyati minal fadli. Dan selain itu, dengan meminjamkan kitab, maka murni peminjaman tersebut itu akan ada faedah tambahan, seperti pahala atau juga mungkin faedah yang didapat dari orang yang membaca yang kita belum bisa memahaminya. Nanti itu akan dijelaskan. Ruwiya anna rajulan qala li abil atahiyati. Atau atahiyati. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki, itu tasydid Ruwiya anna rajulan qala li abil atahiyati. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki itu berkata kepada Abul Atahiyah, A'irni kitabaka. A'irni kitabaka. Pinjam, wahai Abul Atiyah, pinjamkan kepadaku kitabmu. Berarti orang tersebut ingin pinjam kitabnya Abul Atahiyah.
Langsung mengatakan, a'irni kitabaka, pinjamkan kepadaku kitabmu. Qala inni akrahu dzalika. Abul Atahiyah mengatakan, sesungguhnya saya tidak suka meminjamkan kitabku pada orang lain. Ya, secara umum kan kita membeli barang, itu untuk kita gunakan, bukan untuk digunakan orang lain. Maka tentu wajar orang itu tidak suka meminjamkan kitab kepada orang lain. Apalagi mungkin ada kemungkinan dikembalikannya lama dan lain sebagainya. Qala, maka laki-laki tersebut mengatakan, ama alimta annal makarima mausulatun bil makarihi. Ya, ini cerdas orang ini, ya. Beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, tidakkah engkau mengetahui wahai Abul Atahiyah bahwa kemuliaan, ya, hal-hal yang mulia itu berkaitan erat dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Ya, ini secara makna itu sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi." Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hati. Wa huffatin naru bisyahawati. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Fa'a'arahu, maka kemudian Abul Atahiyah meminjamkan kitabnya kepada orang tersebut. Wa yustahabbu syukrul mu'iri, dan disunnahkan atau disukai, ya, disukai untuk memberikan terima kasih kepada orang yang meminjamkan. Li ihsanihi, karena kebaikan hatinya. Wal yahdhar minal ibta'i biha an arbabiha, dan hendaknya seorang peminjam itu waspada dari mengakhirkan untuk mengembalikan kitab tersebut kepada pemiliknya. Qala Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, iyyaka wa ghululal kutubi. Berhati-hatilah engkau, ya, waspadalah engkau dari menahan, ya, atau berbuat khianat atau memenjarakan kitab-kitab. Atau maksudnya apa? Yakni habsuha an ashabiha, yaitu menahan atau memenjarakan kitab-kitab tersebut dari pemiliknya. Pemiliknya mau menggunakan tidak bisa karena dipinjam, dan minjamnya tidak dikembalikan. Mungkin sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Wa bisababi habsiha imtana'a ghairu wahidin min i'aratiha. Dan karena dia memonopoli, dia meminjam kitab seseorang tersebut, maka dengan sebab tersebut dia menghalangi orang lain, ya, bisa habsiha imtana'a ghairu wahidin min i'aratiha. Dia menghalangi orang lain yang ingin meminjam kitab tersebut. Ya, jadi secara umum ketika kita meminjam, kita juga harus tahu diri bahwa pemiliknya juga ingin menggunakan, dan barangkali ada orang lain yang juga ingin meminjam kitab tersebut. Wa ansyadu fi dzalika asya'a katsiratan. Dan para ulama terdahulu telah membuat nasyid berkaitan dengan hal-hal ini, ya, dengan nasyid-nasyid yang banyak. Ya. Kemudian asyarhu, penjelasan dari hal ini. Al-awwalu, yang pertama, al-khirsu 'alal muwadhabati, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, termotivasi untuk tekun dalam belajar. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, yanbaghi likullin minhuma, selayaknya bagi masing-masing dari keduanya, yaitu guru dan penuntut ilmu, alla yukhalla biwadhifatihi, hendaknya tidak meninggalkan tugasnya, baik tugas mengajar maupun belajar, li'urudi maradin khafifin, karena munculnya penyakit yang ringan, wa nahwihi, dan sejenisnya, mimma yumkinu ma'ahul ishtighalu, dari perkara yang masih memungkinkan baginya untuk menyibukkan diri
dalam menuntut ilmu. Maksudnya, yambaghi likullin minal alimi wal muta'allimi. Selayaknya bagi masing-masing dari guru dan juga murid, an yuwadhiba 'alat darsi. Hendaknya tekun dalam majelis ilmu. Wa alla yukhalla bihi li'urudi maradin khafifin. Dan hendaknya baik guru maupun murid tidak meninggalkan majelis ilmu karena munculnya penyakit yang ringan. Au alamin latifin, atau juga nyeri yang ringan. Wa yata'akkadu hadza fi haqqil muallimi. Ini sebetulnya sudah ditetapkan dalam hak pengajar, hak ulama. Karena ulama dan pengajar, sudah dijelaskan sebelumnya, itu sudah meluangkan waktunya untuk mengajarkan murid-muridnya. Maka murid itu hendaknya tidak meninggalkan majelis ilmu hanya karena perkara yang ringan. Karena pengorbanan ustadz, pengorbanan pengajar itu lebih besar. Wa qad madatil isyaratu ila syai'in min dzalika. Dan sungguh telah berlalu isyarat sebagian dari hal tersebut. Atsani, kemudian adab yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh guru dan murid, alla yas'ala ta'annutan wa ta'jizan. Hendaknya tidak bertanya dengan keras kepala dan juga memaksa, menghalang-halangi. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa alla yas'ala ahadan ta'annutan wa ta'jizan. Dan hendaknya baik guru maupun murid tidak bertanya kepada seseorang dengan keras kepala dan juga menghalang-halangi, berusaha memaksa. Fasailu ta'annutan wa ta'jizan la yastahiqqu jawaban. Maka penanya yang keras kepala dan menghalang-halangi dan memaksa itu tidak berhak mendapatkan jawaban. Hadza adabun nafisun min adabis su'ali. Ini merupakan adab yang sangat berharga dari adab dalam bertanya. Yanbaghi an yatahalla bihi sailu wal mustafti. Yang selayaknya penanya atau seorang yang meminta fatwa itu menghiasi dirinya dengan adab ini. Wa huwa alla yas'ala ta'annutan. Apa adab tersebut? Janganlah seseorang penanya atau seorang yang meminta fatwa itu bertanya dengan keras kepala. Atau apa? Su'alan fihi masyaqqatun 'alal mas'uli. Yaitu pertanyaan yang di dalamnya terkandung sesuatu yang menyulitkan atau menyusahkan orang yang ditanya. Misalnya bertanya kepada seorang mufti atau ustadz, di mana dalam pertanyaan tersebut itu ada perkara yang menyulitkan ustadz atau mufti. Wala yas'alu ta'jizan, dan jangan juga seorang wala yas'ala ta'jiz atau yas'ala ta'jizan, dan jangan juga seorang penuntut ilmu atau siapapun baik guru maupun murid itu bertanya secara ta'jiz, berusaha menghalang-halangi atau memaksa. Contohnya apa? Wa mithlu dzalika, dan contoh perkara yang dilarang tersebut, an yakuna qasduhu ikhtibarul alimi awil mufti. Nah, ini terkadang ditemui di sebagian penuntut ilmu. Contoh bertanya yang tidak beradab, yang menyulitkan, yang keras kepala, yang menghalang-halangi itu adalah an yakuna qasduhu ikhtibarul alimi. Maksud dari bertanya itu untuk menguji ustadznya, menguji ulama. Seperti apa jawabannya? Apakah ustadz atau ulama tahu jawabannya? Padahal saya tahu, misalnya seperti itu. Itu adalah cara bertanya yang tidak beradab atau niat bertanya yang tidak murni. Karena ingin menguji alim, seorang ulama, atau mufti, seorang mufti. Au ihrajahu, atau maksudnya untuk mempermalukannya. Karena mungkin, ini pasti ustadznya tidak tahu jawabannya, saya tanya, supaya malu. Nah, itu juga niat yang buruk. Au idharat ta'alumi, atau ingin menunjukkan bahwa dia itu berilmu.
Terkadang penanya itu dalam bertanya itu sebelum bertanya sudah memaparkan ya mungkin satu halaman sendiri. Ingin bertanya, tapi dalam bertanya itu dia sudah menunjukkan bahwa dia itu tahu banyak perkara. Tujuannya apa? Supaya diketahui bahwa dia telah berilmu. Ya, dia itu berilmu. Jadi kesempatan bertanya itu hanya dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa ini ilmu yang saya miliki. Ya, nanti pertanyaannya hanya di akhir dan sedikit. Tetapi pendahuluannya ya itu dengan niat ingin menunjukkan bahwa dia berilmu. Ya, jangan sampai kita bertanya seperti itu. Wa saat tilai dan juga ingin menunjukkan bahwa dia telah menelaah hal tersebut secara mendalam. Ya, ingin bertanya tapi dia sudah yang menunjukkan bahwa kan Ustadz menurut ulama ini mengatakan demikian, mazhab ini mengatakan demikian. Seolah-olah dia sudah menelaah perkara tersebut dengan tujuan ingin menunjukkan kepada hadirin. Ya, maka itu adalah niat yang buruk. Au qusidat tatabbu'ur rukhasi. Ya, dan juga salah satu cara bertanya atau niat bertanya yang buruk itu adalah dia bertanya namun dengan maksud ingin mengikuti rukhsah. Ya, artinya mungkin antar mazhab atau antar ulama itu ada pendapat yang ringan. Nah, dia bukan mencari kebenaran, tetapi mencari sesuatu yang ringan. Itu juga niat yang buruk dalam bertanya. Au darbu ara'il ulama'i ba'diha bi ba'din. Atau tujuannya untuk bertanya itu untuk membenturkan pendapat di antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ya, tujuannya hanya itu saja, membentur-benturkan pendapat ustadznya atau ulama yang lain. Ya, maka itu juga niat yang buruk dalam bertanya. Wa mithlu dzalika, dan contohnya adalah su'alul alimi bi qasdi tasnifihi. Ya, contohnya adalah niat yang buruk dalam bertanya kepada seorang ulama dengan maksud ingin yang membuat tingkatan-tingkatan ulama. Oh, ini ulama yang alim, ya memang betul-betul paham. Oh, ini ulama yang ternyata tidak terlalu paham perkara ini. Yang maksudnya tuh hanya untuk melakukan klasifikasi. Jadi bertanya hanya untuk mengetes supaya kita bisa menggolongkan ulama ini tingkatannya seperti apa. Itu juga niat yang buruk. Wa kulluha maqasidu sayyi'atun. Maka ini semua yang disebutkan tadi itu merupakan niat-niat yang buruk dalam bertanya. Wattijahatun dani'atun, dan juga kecenderungan yang hina. La taliqu bi talibil ilmi, yang semua itu tidak layak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kana yuqalu, ya dahulu dikatakan, idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan wala tasal ta'annutan. Jika engkau duduk di hadapan seorang ulama, maka bertanyalah dengan niat engkau ingin menuntut ilmu. Ya, dengan niat engkau ingin bertafaqquh, ya, menuntut ilmu, mencari ilmu. Wala tasal ta'annutan, dan janganlah engkau bertanya dengan keras kepala atau dengan cara yang ingin ya menghalangi atau mengganggu orang yang ditanya. Ya, ini ada di Uyunul Akhbari, jilid kedua, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 23 wa mi'atin, halaman 123. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.